Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Mama serta saudara-saudari, Shalom. Apa kabar pagi ini? Baik ya. Bapak Mama serta saudara-saudara, kita ada di minggu kedua memaknai bulan keluarga. Maka tema untuk kita merenungkan firman Tuhan ini ialah pertolongan Tuhan dalam kegagalan manusia. Bapak Mama serta saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, setiap perjalanan hidup rumah tangga pasti tidak berjalan dengan baik. Ada begitu banyak persoalan-persoalan dan tantangan yang terkadang buat kita tidak mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga bersama. Dalam situasi-situasi tertentu Bapak Mama, terkadang kita bisa menjadi takut dan kita juga kurang bijaksana mengambil keputusan. Dan saya pikir ada begitu banyak contoh-contoh dalam perjalanan kehidupan rumah tangga sebagai suami dan istri. Ada saat di mana kita kurang bijaksana dalam mengambil keputusan. Dan terkadang Bapak Mama serta saudara-saudara, ketika kita ada dalam keadaan yang kalut, ketika kita ada dalam keadaan yang takut, bisa saja kita mengambil keputusan yang salah, yang menyimpang dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika kita sudah mengambil keputusan, terkadang baru kita menyesal di kemudian hari. Bapak Mama serta saudara-saudara, melalui bacaan kita pada pagi ini, kita melihat bahwa Abraham ini sebagai orang beriman yang sementara berjalan atas petunjuk Tuhan untuk sampai ke daerah Gerar di tanah Negeb atas perintah Tuhan. Secara terang-terangan Bapak Mama, Abraham mengambil satu keputusan yang sebenarnya di luar dari apa yang dipikirkan. Keputusan itu bukan saja sepihak oleh Abraham, tetapi didukung juga oleh istrinya dan secara sadar mengiyakan. Bapak Mama, kalau kita bertanya kenapa hal ini mesti terjadi? Ya Bapak Mama, mungkin secara jelas dalam bacaan Alkitab kita lihat bahwa di sisi lain Abraham dan Sarah adalah saudara, tetapi mereka telah menjadi suami istri. Dan mereka juga ada janji penyertaan Allah yang menyertai mereka. Tapi kenapa mereka berjalan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki? Jawaban itu ada pada ayat 11. Ternyata ada dalam keadaan takut. Pada ayat yang 11 di situ ia takut kalau dibunuh karena istrinya Sarah. Ini terkait dengan kebiasaan pada waktu lalu. Ya, bisa saja seorang raja itu punya banyak yang istri sesuai dengan dia mau. Sarah bisa saja dijadikan selir oleh Abimelek, dan karena itu Bapak Mama, jika ternyata Sarah adalah istri Abraham, maka bukan tidak mungkin Abraham akan dihabisi supaya bisa memuluskan niatnya. Jadi ada rasa takut dalam diri Abraham. Nah Bapak Mama serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita melihat apa yang dilakukan oleh Abraham dan istrinya, dan kita juga mempelajari dari sikap dan kehidupan mereka. Yang pertama, Abraham dan Sarah istrinya. Bapak Mama, kita tahu bahwa Abraham ini orang yang beriman, tapi dia juga jatuh dalam tantangan dan godaan.
Dia menyangkali istrinya saat berhadapan dengan Abimelek oleh karena ada rasa takut. Abraham gagal untuk melindungi keluarganya. Bahkan ketakutan Abraham menutupi keyakinan bahwa dalam keadaan apapun tuntunan dan pertolongan Tuhan itu ada. Tapi yang ternyata Bapak Mama serta saudara dia berbohong. Bahkan dia mengatakan bahwa Sarah ini dia punya saudara. Dia berbohong supaya dia memperoleh keselamatan. Dia mengingkari janjinya supaya dia ada dalam keadaan yang baik. Nah, Bapak Mama serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kesetiaan itu harus dibayar mahal. Dan ketika kita mau mempertahankan kesetiaan sebagai suami dan istri, ada yang harus dikorbankan sekalipun ya, dalam keadaan yang tertekan, kita harus mempertahankan itu. Nah, kondisi ini juga harus diperhatikan dalam mempertahankan kesetiaan ketika kita menjalani kehidupan rumah tangga kita. Terkadang dalam kehidupan kita setiap hari, Bapak Mama, kita tidak aman dan kita tidak nyaman dalam menjalani hidup rumah tangga seperti yang dialami oleh Abraham dan Sarah istrinya. Saat berada di wilayah Abimelek, Bapak Mama, mereka ada dalam ketakutan. Mereka ada dalam rasa yang tidak aman. Karena itu pilihan yang diperhadapkan kepada mereka tetap percaya akan janji Allah. Dan karena itu Bapak Mama, setia pada janji Allah ataukah tunduk kepada rasa takut mereka. Karena itu mereka mengambil keputusan itu. Bapak Mama serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami oleh Abraham itu karena ada dalam rasa takut. Tapi kalau kita mau kaitkan dalam kehidupan kita sampai dengan hari ini, ada begitu banyak hal yang kita temui dalam perjalanan hidup rumah tangga. Ada rasa ketakutan-ketakutan dalam diri sebagai suami dan istri. Ada banyak tawaran-tawaran dunia yang bisa mempengaruhi perjalanan hidup rumah tangga. Ada begitu banyak godaan-godaan yang mempengaruhi bagaimana perjalanan kehidupan kita, apakah kita terus ada dalam kesetiaan atau tidak. Ini menjadi tantangan kita sebagai keluarga Kristen. Orang bisa menggadaikan kesetiaan mereka karena berbagai faktor. Apalagi Bapak Mama di tengah perkembangan media sosial yang semakin marak dewasa ini. Tantangan-tantangan itu pasti ada. Karena itu Bapak Mama serta saudara-saudara, kesetiaan itu harus dibayar mahal. Mungkin harus ada yang dikorbankan. Cerita Abraham dan Sarah hari ini mengingatkan kita untuk jangan takut berhadapan dengan situasi hidup rumah tangga. Abraham disebut sebagai imam dalam cerita tadi, dan kita mengenal Abraham sebagai bapa segala orang beriman. Namun demikian Bapak Mama, dia jatuh pada kesalahan ini. Nah, ini pelajaran penting bagi kita semua, bahwa sekalipun ada rasa takut dalam diri kita menjalani kehidupan hidup rumah tangga, tapi kita percaya bahwa janji penyertaan Tuhan itu ada dan menyertai perjalanan setiap rumah tangga Kristen. Ya, kalau kita sebelum menikah itu Bapak Mama pasti ada janji nikah, dan janji nikah itu kita ucapkan sebagai wujud pengakuan kita di hadapan Tuhan untuk terus setia kepada pasangan dalam segala situasi. Dan tentu ketika kita mengucapkan janji setia itu ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Tidak mungkin kita menjalani kehidupan rumah tangga ada di 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai ke 50 tahun itu karena kekuatan kita. Tapi ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Jadi mari kita menjalani kehidupan kita dengan percaya diri bahwa Tuhan ada dan menyertai perjalanan kehidupan kita. Sekalipun memang ada sesuatu yang harus dikorbankan.
Yang kedua, Bapak Mama, kita lihat Abimelek dalam cerita ini. Pembelaan diri dari Abimelek sehingga terhindar dari malapetaka yang ada sangat jelas. Di sini dia katakan, Bapak Mama, aku melakukan itu dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Bahkan ia dan seisi rumahnya akhirnya diberkati karena benar ia tulus. Bapak Mama serta saudara-saudara, kita harus memahami pernyataan ini. Bahwa kita melihat kondisi pada waktu itu, Bapak Mama, adalah benar dan sah apabila dia mengambil Sarah menjadi istri atau selirnya. Walaupun dia sudah beristri, karena diizinkan pada saat itu. Dibenarkan hukum pada waktu itu. Tapi ini tentu berbeda dengan kondisi hari ini, Bapak Mama, bahwa kita tidak bisa berpoligami, istri lebih dari satu. Namun pelajaran baik dari Abimelek bagi kita hari ini ialah bagaimana di hati itu tulus dan tangan yang selalu bersih. Tidak terlambat pertolongan Tuhan bagi Sarah. Papa Mama serta saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apabila kita mempunyai hati yang tulus, ya, tangan yang bersih, akan selalu hindarkan kita untuk lakukan hal yang tidak benar. Kalau kita pun hati tulus, pasti kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak benar. Termasuk di dalamnya kita mengingkari kesetiaan kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Abimelek dalam pandangan Abraham bukan orang yang tahu dan takut akan Tuhan. Namun ketulusan dan kesuciannya menyelamatkannya dan membawa berkat bagi banyak orang. Karena itu Bapak Mama serta saudara, dalam melakukan sesuatu, termasuk dalam hidup bersama sebagai suami dan istri, dibutuhkan hati yang tulus untuk menjalani kehidupan bersama. Tulus mencintai, ya, tulus mengasihi, tulus menjaga. Jangan sampai kita mengucapkan janji nikah sekedar kita ucapkan, tetapi dalam perjalanan waktu maka itu kita tidak lakukan dalam kehidupan kita. Seperti ada yang mengatakan jatuh cinta itu sekejap akan kita lakukan, tetapi bangun cinta itu akan kita alami sepanjang hidup bersama. Bagaimana kita membangun cinta itu dalam keadaan sakit, membangun cinta itu dalam keadaan yang tidak baik, dan seterusnya. Jadi Bapak Mama serta saudara-saudara, mari dalam segala kekurangan dan kelebihan kita terus menjaga hati dan pikiran serta tangan kita agar kita tetap tulus dan bersih dalam perjalanan hidup bersama. Bapak Mama serta saudara-saudara, kalau kita melihat kehidupan dan tindakan yang dilakukan oleh Abraham, Sarah, dan Abimelek, kita tidak lupa juga bahwa ternyata di dalam peristiwa-peristiwa itu ada kasih Allah, ada tindakan Allah. Kita harus sadar Bapak Mama bahwa dalam kehidupan kita manusia ini kita berdosa. Dan kita sering jatuh dalam berbagai godaan dan cobaan. Dan Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman, tapi dalam perjalanan hidupnya juga dia jatuh dalam kehidupannya. Tapi sekali lagi Papa Mama serta saudara, Tuhan selalu menunjukkan kasih-Nya. Dia tidak pernah mengingkari janji-Nya. Janji penyertaan Tuhan itu selalu ada. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Walaupun Abraham menunjukkan titik lemahnya, Bapak Mama, oleh karena dia takut, tapi Allah tetap bekerja untuk menyatakan janjinya kepada Abraham. Pada akhirnya mereka dituntun hingga daerah Abimelek, dan selangkah lagi mereka akan menerima janji Allah berupa adanya keturunan. Allah sudi mengampuni, bahkan Allah berkenan memperbaiki yang telah rusak karena sebuah kelemahan demi janji yang sudah disampaikan. Ini saya pikir tidak berlaku bagi Abraham, Sarah, tapi ini juga berlaku bagi kita, bahwa tindakan Allah ini pun terjadi sampai dengan hari ini. Allah selalu mengampuni.
Bahkan Allah juga berkenan memperbaiki. Kalau dalam perjalanan kehidupan bersama ada hal-hal yang tidak berkenan. Tapi menjadi pertanyaan kita ialah, masih banyak orang yang tidak peka dengan apa yang menjadi tindakan Allah dalam kehidupannya. Percayalah Bapak Mama bahwa di balik semua persoalan dan tantangan yang kita alami dalam kehidupan bersama, ada janji Allah yang mau dinyatakan. Mungkin hari ini kita tidak tahu apa maksud Tuhan. Tapi dengan beberapa waktu ke depan, rencana dan kehendak Tuhan itu akan terjadi. Asal kita juga peka dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan mengingatkan kepada Abimelek, Tuhan mengingatkan kepada Abimelek tentang status Sarah. Bahwa Sarah ini adalah istri Abraham. Allah mau menyatakan kepada Abraham bahwa kesetiaan itu dihargai oleh Allah sebagai hal yang utama dalam relasi bersama sebagai suami dan istri. Dalam perjalanan kehidupan bersama, kesetiaan adalah kunci merasai berbagai berkat dan kemurahan. Dan ini yang sedang Allah ajarkan bagi kita melalui bacaan kita hari ini. Kalau kita setia, kita tulus hati dalam berjalan bersama hidup rumah tangga, ada berkat Allah yang dicurahkan bagi tiap-tiap rumah tangga. Karena itu peliharalah kesetiaan itu. Karena di mata Allah, kesetiaan itu sungguh berharga dari apapun yang kita miliki dalam hidup ini. Kita boleh mempunyai materi yang banyak, kekayaan yang banyak, tapi kalau tidak ada kesetiaan di dalam, tidak ada damai sejahtera. Karena itu peliharalah kesetiaan. Jangan takut berhadapan dengan segala dinamika kehidupan rumah tangga. Kita menyadari bahwa hidup rumah tangga ini tidak ada yang berjalan dengan mulus. Di tantangan itu ada. Tapi jangan takut. Karena Allah dalam janji penyertaannya selalu menyertai kita semua. Tidak saja berlaku bagi Abraham dan Sarah, tapi berlaku bagi kita semua. Mungkin kita bisa gagal dalam menghadapi kesetiaan, godaan kesetiaan. Orang bisa gagal, orang bisa jatuh. Tapi kehadiran Allah dengan cara Allah kembali menempatkan hakikat hidup orang-orang pilihannya yang harus mengutamakan kekudusan hidup. Jadi Papa Mama serta saudara, godaan dan tantangan hidup orang Kristen semakin kompleks sampai hari ini. Mari kita mengukur kesetiaan kita dalam kehidupan rumah tangga. Memaknai bulan keluarga ini, mari masing-masing suami istri mengukur kira-kira saya punya kesetiaan kepada istri ini sampai di mana. Kesetiaan saya sebagai suami ini sampai di mana. Apakah kesetiaan itu saya lakukan dengan penuh ketulusan? Atau mungkin dengan hal-hal yang mungkin secara nyata kita lakukan itu dengan penuh ketulusan, tapi sebenarnya bertolak belakang dengan hati kita. Dan itu melalui firman Tuhan pada saat ini. Pertolongan Tuhan itu selalu datang bagi setiap kita yang terus berserah kepada Tuhan. Mari kita membawa kehidupan rumah tangga kita di tengah-tengah persoalan yang kompleks sampai hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang memberkati kita, maka Tuhan setia dengan janjinya. Penyertaan Tuhan terus berlaku bagi kita semua sampai kapanpun. Selamat memaknai bulan keluarga di minggu kedua ini, Papa Mama. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.